warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wan nusrata ilayna ya Allah. Allahumma hdi qaumana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa muridana wa atba'ana wa ahbabana wa man da'ana bil khairat wa man nasra da'watana wa ma'ishatana wa jiranana wa sultanana wa umara'ana wa ra'iyyatana walladhi yarana wa sami'a kalamana bihudaka ihdina wa hdi ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wal 'arifin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan segenap para ulama, para muallim wal muallimah yang dirahmati Allah, segenap tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, bapak kepala desa, dan segenap DKM masjid, juga panitia penyelenggara. Yang kami banggakan rekan-rekan para pejuang Nahdlatul Ulama, Muslimat NU, GP Ansor, Banser NU, Fatayat, Ibnu, IPPNU, Perguru, Pagar Nusa, Resbumi, dan segenap bano-bano NU yang lainnya. Semoga tetap istiqomah untuk kita memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para pemuda Pancasila yang hadir tadi malam juga, saya bersama mereka juga. Bangga saya dengan umat Rasul ini yang mereka masih memiliki rasa cinta dan kebahagiaan atas lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri yang telah memerintahkan kita untuk berbahagia atas kelahiran Rasul. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wallahu wa rasul alam bi murdi wa ma'na. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka umatmu, hendaknya bifadlillah dengan fadl Allah, ay bi ilmillah, yakni dengan ilmu yang Allah berikan, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, ay bi irsalika, yakni dengan pengutusan engkau ya Rasulullah. Maksudnya begitu. Wa bidzalika falyafrahu, maka hendaknya dengan anugerah ilmu dan dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad, hendaknya kalian kita semua itu berbahagia. Kebahagiaan kita tentu diapresiasikan, diaplikasikan dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk-bentuk yang indah. Kenapa kita harus berbahagia? Karena ada makhluk yang tidak berbahagia ketika dilahirkannya Rasul. Siapa dia? Iblis. Imam Al-Khallad beliau meriwayatkan bahwa anna iblisa ranna arba'a rannati, iblis pernah menjerit sebanyak 4 kali, teriak sekencang-kencangnya dengan rasa sedih yang luar biasa, menangis luar biasa. Yang pertama, hina lu'ina, ketika iblis dilaknat oleh Allah, iblis teriak menangis. Yang kedua, wahina uhbita, teriakan yang kedua ketika iblis diusir dari surga. Karena apa? Iblis diusir dari surga karena apa? Karena sombong.
Iblis itu dulu ahli ibadah, alim, makrifat. Iblis makrifat, kenal dengan Allah Ta'ala, bahkan bisa berdialog dengan Allah Ta'ala seperti para malaikat. Iblis itu akan tetapi ketika diciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, seluruh makhluk diperintahkan untuk bersujud. Semuanya bersujud illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis saja yang tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam. Dia wastakbara, menjadi sombong, gumede cek urang ieu mah. Ya, dia teh tabunon cik Adam. Perasaan abdi teh pernah kali ieu dah. Pananggapan. Oh, di pananggapan enggak kumpul. Ditanggap akhirnya dipajang. Lalu dari ditanggap itu akhirnya dipajang di dia. Tinggal gelandongan. Nah, dipanggil Padi. Siap. Jadi iblis dulunya itu bahkan memimpin para malaikat. Memimpin para malaikat. Azazil itu memimpin para malaikat dulu. Hebat, luar biasa, ma'rifat, alim. Akan tetapi ketika Nabiullah Adam diciptakan, disuruhlah semua makhluk untuk bersujud kepadanya. Sujudnya karena apa? Ternyata ada rahasia. Kenapa Allah menyuruh semua makhluk sujud kepada Nabi Adam? Karena pada sulbi Nabi Adam dititipkan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ternyata. Kemudian iblis tidak mau. Dengan dasar apa kata iblis? Kata iblis, kata Azazil, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Rabbi, kenapa engkau menyuruh aku sujud kepadanya, sedangkan kau ciptakan aku dari api yang kuat, yang hebat, luar biasa. Engkau hanya menciptakan Adam itu dari lumpur hitam, lumpur tanah. Mana mungkin aku yang kuat, yang hebat harus tunduk patuh sujud kepada Adam yang hanya terbuat dari saripati lumpur. Dari situ iblis dilaknat. Maka begitu pula bagi orang yang diperintahkan sujud kepada Allah. Memang Allah memerintahkan sujudnya kita menghadapnya ke arah kiblat, tapi bukan berarti kita diperintahkan untuk menghamba kepada batu yang namanya Ka'bah atau Hajarul Aswad. Betul tidak? Kita tidak diperintahkan untuk menghamba, menyatakan bahwa Ka'bah itu Tuhan ataupun Ka'bah itu tempatnya Tuhan, bukan. Jadi kalau ada orang Cipajang, kalau ada orang Cipajang mengatakan Baitullah, rumahnya Allah, salah. Salah. Rumahnya Mesir, mungkin Bapak Ibu karunduh molor kabeh. Ya, kita bu sabara tadi ngempel. Masya Allah, kita bu genap. Gusti Agung, sudah kata tukang tenda kita bu genap mah. Ya, tukang sound system badan. Nah, rawasan kene diinggalkeun ngawosnya. Minta ku abdi pesen wayahna paling lambat jam 10. Karena seringkali abdi diulang cek abdi TKD wayahna ulah sok mepet-mepet ke waktu sholat, gitu kan? Ulah wongi teuing lamun wongi, jika tadi wongi abdi dongkap di Karawang angkat teuing ka ditu teh tabu salapan wongi. Dienggalkeun terus di panggung Cideluk we bagian kuring ngaji jam 11:30. Aduh ngelo orang ngajian itu lebih dengaran dipajang di situ mata ketuli mata dipajang di sana di panggung jam 11:30. Ini atuh orang lembur mah ba'da isya ge biasana tos arwihnya. Orang lembur mah ba'da isya ge tos rehe lenglang sepi. Wah diajak ngaji puting-puting yang taruduh kan tarudutan. Dadakan pakai juga tadi salah begitu tuh kita tetap
Ya. Dulu mah dulu kalau bisa ditahan-tahan, disalah-salah gitu. Ya punya. Itu. Jadi utama ke ngawasan lah untuk menyebut jangan penulah. Jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita mengartikan Baitullah rumahnya Allah, dan jangan berpersepsi itu hanyalah Ka'bah. Baitullah juga di masjid dimanapun berada itu Baitullah. Ada sebuah hadis yang sahih begini: Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, artinya lebih daripada satu orang, mau 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, berkumpul fi baitin min buyutillah, dari sebuah tempat, dari sekian banyaknya Baitullah. Artinya apa Baitullah? Tempat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, tempat yang digunakan untuk menghamba, mendekatkan diri kepada Allah. Entah itu di Masjidil Haram, entah itu di Masjid Nabawi, entah di Masjidil Aqsa atau Masjid At-Taqwa. Eta arek di mana we? Arek musola. Apakah itu juga berupa majelis? Kalau digunakan untuk bertakwa kepada Allah, contohnya apa? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Iya, mereka semua yatluna, jamak kalimatnya. Mereka semua membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan bertadarus. Artinya satu orang membaca, yang lain menyimak dan membenahi jika ada yang salah. Bukan menyalahkan, tapi membenarkan, membetulkan, membenahi kesalahan. Ini kebanyakan dari kita manusia, kalau melihat kesalahan orang senangnya menyalahkan orang, padahal diri kita juga punya kesalahan. Bukannya berupaya untuk membenahi, tapi seringkali kita menjustifikasi, menghukum orang lain. Betul tidak? Kebanyakan dari kita kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita malah mencaci maki, mencibir, menghina, memfitnah. Bahkan kata Rasulullah SAW, jangan kalian menghina saudara kalian, saudara muslim kalian, hanya bid'an dengan satu kesalahan. Karena apa? Orang yang menghina, mencaci maki saudaranya karena satu kesalahan, lam yamut hatta ya'malahu. Orang yang mencaci maki ini tidak akan dimatikan hingga dia akan melakukan kesalahan yang sama terlebih dahulu sebelum kematiannya. Artinya kalau kita melihat orang lain berbuat kesalahan, kita mencaci maki, maka bisa-bisa kita akan melakukan kesalahan yang sama suatu saat. Bagaimana caranya? Maka Syamsul Qadir mengajarkan kepada kita, melihat orang yang masih bermaksiat sekalipun, pandang dengan pandangan rahmat, ingkari kemaksiatannya, tapi bukan membenci pelakunya. Katakan pada diri kita, mungkin orang itu dia bermaksiat karena belum mengerti, tapi kita sudah tahu tetap saja bermaksiat. Bagaimana kita rangkul mereka, kita ajak mereka, bukan dengan memukul. Maka dakwah Islam itu merangkul, bukan memukul. Islam itu memberi, bukan mencaci maki. Betul tidak? Makanya kita orang Islam tidak perlu sweeping pakai pentungan. Betul tidak? Cukup saja kayak Banser. Bagaimana caranya? Diajak ngopi dan ngadu bako. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya itulah diplomasi ala Kiai NU. Ya, diajak ngopi dan ngadu bako. Tapi jangan ngajak saya, karena saya ngopi tanpa ngadu bako. Tapi kopinya enggak kopi tubruk, kopinya disaring, enggak pakai gula. Ya, jadi lembut. Dengan hati dikepret wise ya. Tunduk ya teh. Ngerti itu sih. Susuan salti kajian tenang naon susuan. Susu tawar lah, susu tawar. Campur dah tadi kopinya disaring gitunya, saring untuk antara gitu gitu. Anggo kopi susu tawar. Ya, susu cap naga gitu ya, susu naga.
Nah iklannya naga sih lain beruang. Aisyah nama beruang gambarnya. Beruangnya susu sapi. Iklannya naga. Nanti nyambung lah susu mereka. Sahan nya kurang mah urangnya dia nanya grup Ansor yang 4 ayat nunyan berita iklan-iklan turunan Mang Abdulhar yang teh. Amin. Karunia Banser. Dan Banser kalau diajak perang mah tidak akan takut mati, yang mereka takutkan lapar. Misalnya yang kurang udur kesal. Kedendai yang ngajaran tang narang tuh kedendai katukan mesti kodoran katukan bang. Hasyum jadi gitu kan. Hayang udur jadi gitu. Kuat ngajaran tang minum panas nah kan kuat namun dilatih. Ya, leuwih 15 menit teh nudut tah. Aduh, asa hasem cenah. Mata engke mah sadiakeun lamun ngumpulkeun banser sadiakeun pamirunan. Banser. Berharap mata kudu ke banser kayak gitu ya. Kalau tuh ruarek perang masih apa ya gitu. Oh banser dari zaman dulu juga sudah terkenal. Zaman dulu namanya Laskar Hizbullah menghadapi para penjajah. Kemudian ketika Indonesia sudah menyatakan merdeka, proklamasi 17 Agustus 45, Jepang masih ada di Indonesia, Sekutu datang lagi ke Indonesia, Belanda mengibarkan bendera lagi pada tanggal 31 Agustus bertepatan dengan ulang tahun Ratu Wilhelmina Wilford. Maka Laskar Hizbullah yang sekarang ini jadi Banser, dulu Laskar Hizbullah. Lebih baik naik ke gedung-gedung yang dikibarkan bendera Belanda yang warna merah, putih, biru. Untuk apa? Supaya disobek warna birunya supaya tinggal berkibar warna merah dan putihnya. Itu hebat Rasulullah. Banser sallallahu Nabi Muhammad. Ditembak, tembak tenang. Ya, karena NU percaya dengan wasilah. Jadi Banser diberikan doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anti wa anta alim ya rahman ya rahim berkah kebal berkah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tembak tenanawan temempan ya mempana gunawan Banser kurang dang orang mempantan di WhatsApp langsung satu di gagah-gagah gitu entah kowe nanti kurang dang orang ya Banser ada orang di Sarua ya dari Banser lain Sarua gitu dan dia main dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu kaum kita berkumpul 2 orang, 3 orang dan banyak lebih baik ya seluruhnya kitab Allah di mana fi baitin min buyutillah di satu tempat yang digunakan untuk menghamba kepada Allah itulah disebut Baitullah. Iya masjid At-Taqwa ke Baitullah sami wae. Jadi rekamana lo ditaruh sih. Bapak balik kemana? Balik ke Baitullah. Aku tuh beja arek umroh tadi iya lain kalinya ke masjid At-Taqwa jadi gitu. Ya. Kamu ibu yang umroh hoyong nyatos tuh mungkin wih pangaosan. Ya, antosan mungkin bapak ngasih tiket ke ibu. Bapak wih pangaosan terus ke ibu ke ditu wih teh. Ya. Pasukan angguan pakaiannya dibuka. Mohon maaf ini karena yang hadir juga kebetulan ini live streaming internasional. Saat ini pengajian kita disiarkan internasional. Teman-teman dari Korea Selatan ini perwakilan PCI NU Korea Selatan hadir pada saat ini. Yang kebetulan sedang datang. Ini beliau pengurus PCI NU Korea Selatan yang sedang ada di Indonesia. Sebentar lagi beliau akan membuat PCI NU, membentuk PCI NU di Polandia. Di Polandia kemudian bergabung dengan teman-teman yang ada di Jerman. Jadi NU ada di luar negeri, di mancanegara. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini juga disaksikan oleh teman-teman yang ada di Jepang, yang ada di Korea, yang ada di Hong Kong, di Saudi, di Belanda, di Amerika. Saat ini sedang disaksikan oleh saudara-saudara kita di luar negeri. Ya. Oh, dari mana ininya? Ahbabur Rasul TV. Tenang, begitu ya. Bayaran sabaraha? Gratis, ketemu urusan ke. Begitu. Nah, itu Baitullah ini juga sama. Bapak nanti ke rumah bagaimana? Ibu kan tadi mau umrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Akhlaqun Nisa bahwasannya ma minim ro'atin wasalat tauba zawjiha, tidaklah seorang wanita
yang mencuci pakaian suaminya, tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni 1000 kesalahannya, dosa-dosa kecilnya. Allah akan mengangkat 1000 derajat kemuliaannya. Allah akan memberikan 1000 rahmatnya. Dan Allah akan memberikan pahala wa kataba 'alaiha, Allah mempersiapkan pahala bagi wanita yang mencuci pakaian suaminya dengan pahala hajjatin wa umratin tammatin, pahala haji dan umrah yang sempurna. Maka bapak pulang dari sini, buka pakaiannya, buka katoknya, buka sempaknya, kasih ke ibunya, puter-puter, bu, tiket haji dan umrah, sempak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu Pak, ya, siap-siap ibu di bumi, siap-siap ulama nanti tiket haji dan umrah aman, ya sempurna, masya Allah. Ya segitu ya gimana? Tiba-tiba, pokoknya nanti suatu saat ke depan, kalau bapaknya, suaminya pulang dari pengajian, langsung ditanya, bapak mana tiket umroh dan hajinya? Gitu, langsung bapak merosot kehendak dirinya, ya. Ya selanjutnya terserah anda, gitulah pokoknya. Ya hari di gunung nah kau mati ismanya pangosan wangi manges jadinya anak, aduh ampun, berkah aja kalau udah berkah, gitu kan. Ketika kita tadarus Al-Quran, entah di masjid, di musola, di majlis, di rumah kita dibuat untuk haflah tadarus Al-Quran, maka illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan menurunkan ketentraman. Orang yang senang ngumpul zikiran bersama, ratiban, tahlilan, tadarusan, maka orang tersebut akan cenderung tenang, tentram. Tapi di luar Ahlus Sunnah, di luar NU, ada orang yang ngebid'ah-bid'ahkan tadarusan, apalagi di musim Ramadan. Kalau di Ramadan, musola, majlis, masjid ramai dengan orang tadarus. Ayat jelema anu ngomong itu bid'ah, angkuraksian bid'ah itu. Sunnah kata teh hukumna. Tadarus Al-Quran itu sunnah, bid'ah. Awas, itu kelompok apa? Wahabi. Kelompok Wahabi, apa sih kelompok Wahabi? Gampangannya cirina tahlilan bid'ah, tabarukan syirik, ziarah kubur syirik, tajirna eta, muludan bid'ah. Padahal kita sedang berbahagia. Ada pembacaan Quran, ngumpul bareng, ada yang satu baca, yang lain menyimak, mempelajari, gantian seperti itu. Bukan hanya ketentraman, ghasyiyat humur rahmah, Allah juga akan mencurahkan rahmat. Rahmat itu macamnya banyak sekali isinya. Bisa rizki yang jembar, yang halal dan thayyiban, bisa jadi anak-anak menjadi soleh, keluarga soleh, taat kepada agama, rahmat Allah, pertolongan. Ketika kita punya penyakit, disembuhkan. Menghadapi musim pandemi, kita diselamatkan. Itu juga rahmat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gampanglah ngadepin pandemi ini mah, urusan corona. Bagaimana? Makan bawang merah mentah. Nah, ini sentra produksinya wilayah Brebes ya. Di mana-mana bawang merah nanti amalok ke udah ngadahakan bawang merah. Kamari di pasien sakardus turun, kira korek makan sakardus kabeh. Maksudnya kumaha entong kagok atuh satrek ke orang jualan. Mereka entong kagok atuh. Ya. Itu kan supaya berkah katanya gitu. Nah ini berkahnya ngumpul, berkahnya ngaji. Orang-orang takut dengan pandemi, kata Pak Lurah, jangan takut. Ya barangkali dengan kita ngumpul bareng seperti ini, adanya berkah akan datang dari Allah Ta'ala. Memang betul. Di antaranya pada dapat ilmu apa? Ketika menghadapi pandemi, gampang, tidak usah susah-susah kayak orang lain. Dengan cara apa? Kita makan. Tidak perlu kita nunggu kena penyakit dulu. Orang dia mah insya Allah masih ada resep kasawah kan? Resep kasawah mah insya Allah mau benang, insya Allah. Ya. Orang dia mah dahar kalau di sawah buka timbul nak kocok dari tali itu nya, itu dahar blok, kan punya ribet itu ayah apa gitu. Kebanyakan orang yang parah kena corona itu orang yang manja. Kalau di AC saja orang dia tuh baru pakai AC dah, apa AG yang gestis. Namun AG angin gelembung. Benar tak? Ini ada
Abdi resep daerah-daerah gunung kieu teh, mun palurah masih dan abdi alhamdulillah bisa ieu teh. Langkung berkah deui Bapak. Iya, ini ada di dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala juz ke-8. Kitabnya ada 15 jilid karya Imam Az-Zahabi. Ada keturunan Rasul namanya Sayyidah Nafisah. Aslinya dari Madinah. Kemudian hijrah sekeluarga karena Madinah ada gejolak politik. Pembunuhan di mana-mana. Pindah kemana? Ke Mesir. Di Mesir beliau punya rumah tinggal sampai Imam Syafi'i, ya, yang tadinya sempat ke Baghdad, beliau menjadi mufti di Baghdad, menjadi mujtahid. Beliau kemudian pindah ke Mesir. Nah, ini salah satu gurunya Imam Syafi'i, wanita namanya Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan suaminya juga yang keturunan Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Tinggal di Mesir, jadi hijrah ke Mesir. Rumahnya kecil sederhana, tapi masyarakat banyak, bahkan para ulama sekelas Imam Syafi'i sering datang belajar kepada beliau. Bahkan Imam Syafi'i berguru kepada seorang wanita. Salah satu gurunya itu beliau, Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Sampai ketika masyarakat sudah mengetahui keberadaannya, membludak, sampai orang yang nunggu giliran ketemu Sayyidah Nafisah harus membuat tenda-tenda di sekeliling rumahnya. Akhirnya kan khawatir menyusahkan tetangga, nggak enak dengan tetangga. Sayyidah Nafisah punya azam, mau pulang aja lagi ke Madinah. Diketahui oleh gubernurnya, gubernur Mesir pada saat itu Asiri namanya, didatangi oleh gubernur. Wahai Sayyidah, jangan pulang, jangan pergi meninggalkan Mesir. Jika engkau meninggalkan Mesir, maka keberkahan yang kami miliki saat ini akan hilang. Kami tidak memiliki keberkahan jika engkau pergi dari negeri kami, kata gubernur Asiri. Kata gubernur Asiri, bagaimana jika saya siapkan tanah yang luas, kami bangunkan majelis yang cukup untuk menampung jamaah, dan Sayyidah juga jangan tiap hari menerima tamu, cukup seminggu 2 kali, selebihnya untuk takarrub dengan keluarga juga, ya, dengan tamu-tamu khusus begitu. Bagaimana? Ditawari itu sama gubernur Asiri, sediakan tempat, dibangunkan tempat. Beliau termenung sejenak mendapat petunjuk kepada Allah, hatinya diberikan petunjuk, diterima. Baiklah kalau begitu. Tuh, ya, sudah mulai menakunan tajik palurah tadi di ayat tadi di dia. Fiuna saya bisa. Ada majelis, alhamdulillah, alhamdulillah. Entah nyuhun kan, entahnya ngantosan. Gimana? Wah, iya, alhamdulillah. Kurang, bukan. Seger ya, mantap. Nuhun ya, panitia, alhamdulillah sembaling harlah sadayana, amin. Selain daripada ketentraman dan rahmatnya Allah, termasuk tadi, ya, ilmu tentang bagaimana menguatkan imunitas dan supaya tidak mudah terkena atau tidak mudah fatal terkena virus. Tadi makan bawang mentah dicocol ke garam. Rasulullah kalau mau makan itu makan garam dulu sedikit sebelum makan. Garam itu yang bagus dimasukkannya bukan dimasak, Ibu. Kalau dimasak dipanaskan kasih garam, sebetulnya itu bakal jadi racun. Makanya ada yang jadinya diabetes lah, jantung koroner lah, begitu. Jadi sebetulnya garam itu dimasukkannya ketika masakan sudah dihangatkan, diangkat, tunggu hangat, tapi tidak terlalu panas, masih agak panas, baru dimasukkan garamnya. Tapi tidak pas masih panas banget, ya, agak hangat-hangat sedikit, masih agak panas, dimasukkanlah garam dikucel. Jadi bukan dimasak, itu bagusnya pakai garam ketika memasak. Caranya seperti itu, tanya ke dokter juga. Bukan ini mata obatnya kuat sakarung masak nanti bang gitu. Yang pantas, langsung jantung enggak naik darahnya. Selain itu apa? Minyak kayu putih. Sediakan air hangat. Contoh seperti ini. Sediakan air hangat, kemudian ditetesi dengan kayu putih, minyak kayu putih yang pure, yang murni, 3 tetes saja. 3 tetes, dikucek-kucek kemudian diminum. Bismillahirrahmanirrahim.
3 kali sunnah minum itu ya, Rasulullah begitu. Jadi pas minum dihalangi depannya. Saya nggak parok. Mencari kesempatan gitu atuh dah. Ya, pintar-pintar. Selain daripada itu, bisa saja dengan air panas ditetesi sekitar 5 tetes. Ya, minyak kayu putih dikucek, kemudian dikerubungin pakai kain, dihirup uapnya. Nah, kalaupun kita sedang flu, sedang batuk pakai itu tokcer. Kadang saya mah langsung ditetesin di sini, tes di lidah. Nah, ini sudah terbukti, bahkan yang sudah terkena corona, sudah terindikasi positif corona, tidak bisa mencium bau-bauan, bau hitut, bau tai, tidak cium tak? Emang udah terlalu teangan. Emang saya harus teangan bau hitut, coba kata saya. Bapak juga saking cinta ke ibu, coba gerak hidup ya teman-teman. Dah ada cungit dan cungit di mana? Awal lu, ya. Dari ayah tuh yang diarangan, cetakan ayah jadi sumput-sumput gitu ya. Masih seorang masih kena era itu. Nanti kan dijiakan seperti supaya non, sedikit tuh. Ngarah untuk Pak Guru Putih. Lamun ayah soraan namanya hati. Dina kitab ayah hati kenal suara tanpa rupa. Tahu orang besok ayah keluar ke rumah. Rupa nama Allah gitu. Soraan ayah nganeng bisa karena itu kebetul gitu. Jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala macamnya banyak sekali. Ya, sok silakan tadi gak perlu nunggu kena corona, mudah-mudahan aman orang dia mah. Ya. Berapa banyak makan tadi bawang, maksimal 1 atau 2 siung saja yang mentah setiap hari, atau seminggu sekali, atau seminggu 3 kali. Kalau tidak mau tiap hari, kalau terlalu banyak, abdi mah jenazah dinten rek setengah kilo, bau kelek misalnya. Teman-teman teuing atuh dah. Moal saya tuh orang Brebes mah tempatna teh ka ekspornya bawang merah abdi di Arab amprok di bawang merah na Brebes. Nah, abdi ka Korea Selatan amprok di bawang beureum na Brebes tah. Abdi ka Hong Kong aya bawang beureum na Brebes. Jiga nama di Brebes jigana gitu. Dan pernah nanya, bawang mana di mana? Aku bawang merah dari Indonesia, dari Brebes. Bawang putih, aku kok nggak ditanya kata bawang putih? Carita tuh sama dongeng bawang merah bawang putih. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalakan busariq wa dzakarahumullahu biman 'indah. Dan Allah akan membangga-banggakan orang yang duduk bersama, berzikir, bersolawat, ngaji, thalabul ilmi, tadarus Al-Quran. Allah bangga-banggakan di hadapan para malaikat. Kata Allah, ya malaikati, ya ibadi, wahai malaikat, wahai hambaku, ushidukum, aku persaksikan kepada kalian, inni qad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni mereka semua yang saat ini duduk di antara taman-taman surga. Di mana? Di Masjid At-Taqwa. Yang ngumpul di muludan di acara sholawatan ini, mereka semua telah aku ampuni semuanya. Amin. Di dalam Sahih Muslim, keterangan tentang majelis zikir ini, ada malaikat yang mengatakan, interupsi malaikat, ya Rabbi, interupsi. Malaikat interupsi. Kenapa? Di antara mereka ada yang datang ke majelis tersebut bukan untuk ngaji, bukan untuk zikir kepada engkau, bukan untuk sholawat kepada Rasulmu, bukan untuk tararusan, tapi jadi tukang sound system, tapi jadi tukang organ, tapi jadi tukang kamera, jadi tukang tenda, bahkan jadi tukang dagang. Illa lihajatin bahasana gitu. Datang bukan karena untuk ngaji, tujuan utamanya. Datang bukan untuk tujuannya zikir atau sholawatan atau tadarus, tapi tujuannya al-urusan duniawi. Tapi datangnya ke majelis tersebut, datangnya ke acara muludan tersebut. Nah, acara kita saat ini nih, kata Allah, la yashqa fihim jalisuhum, siapapun yang ngumpul bersama mereka, tukang sound system, tukang organnya, kemudian organ selamat nanti ya siap-siap nanti saya bawa artis nih, artis Global TV, artis TV One ya,
Pemenang dari Syair Ramadan Global TV, GTV, Gus Fajar. Nah ini cewek-cewek biasanya ini banyak fansnya ya. Ini cewek-cewek tahun garis-garis tahun 45, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dia juga suka nongol di TV One saat Damai Indonesiaku. Grup kami seringkali juga di TV One juga. Nah, saya bawa sekarang ini. Panitia mau foto-foto dulu, gimana bayarnya bawa artis katanya. Coba. Begitu. Ya ini sholawat begitu. Jadi kata Allah, siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan ada yang rugi, semuanya telah aku ampuni. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Habibal qalbi, ya khairul baraya, ya li jita bil haqqi rasulul hidayah, ya Habibal qalbi, sama-sama, ya khairul baraya, ya li jita bil haqqi rasulul hidayah. Bang Ibu, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah.
Rasulullah, tersebarlah cahaya kekasih Allah. Ayo Bang Ibu semuanya. Ya Habib Walidi Tadir Hakim Rasulul Hidayah Ya Habib Al-Qalbi Walidi Tadir Hakim Rasulul Hidayah Ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Bukan orang jauh, orang Tegal ternyata. Asli orang Tegal, tapi go internasional. Namanya siapa? Coba perkenalkan dong. Coba berdiri. Ya, perkenalkan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Nama Al-Fakir Muhammad Fajar Al-Fani. Muhammad Fajar Al-Fani. Asli. Aslinya dari Tegal, Tegalnya dari negara gunung sana. Jadi negara orang gunung juga sama. Alhamdulillah. Single dong. Masih jomblo. Ternyata masih ada harapan. Kata gadis 45-an. Masih ada harapan. Bagi yang jomblo gampang, gak usah takut, gak usah kentir-kentir gimana, biasa saja. Bagi jomblo ada solusi, segala sesuatu ada solusi. Solusi yang paling utama adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita takwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai masalah yang kita hadapi. Insya Allah orang selima orang takwa, pengajian aja sedemikian banyaknya. Banyak sampai miliaran. Bukan cuma manusia, juri yang di luar. Ya. Dan Allah akan memberikan rezeki yang hanya Allah yang tahu dari mana arahnya, seberapa banyaknya, hanya Allah yang tahu. Dan di antara bentuk ketakwaan kita adalah cinta yang kita kepada Rasulullah. Bukti kecintaan kita di antaranya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Di dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat ada keterangan hadits di mana kata Rasulullah, "Aktsiru minas sholati alayya." Perbanyak oleh kalian bersolawat kepadaku, fa innaha takshiful humuma wal ghumuma wal kuruba. Karena memperbanyak solawat kepadaku mampu menghilangkan kesulitan, mengurai tali-tali ikatan kesulitan dalam kehidupan, hilang tuh yang namanya galau. Apa? Lamnya harus fasih. Galau. Hilang galau. Wa takthirul amwal. Harta bisa bertambah berkah, bertambah banyak dengan memperbanyak sholawat. Kemudian wa taqdir hawaijah, dan juga akan tersampaikan segala hajat-hajat kita. Jadi yang galau gak usah takut. Yang galau nunggu yang datang untuk meminang dengan sholawat. Tarik mah. Oi eneng dari Cipaja. Tadi yang nanya-nanya siapa? Ngacung yang nanya-nanya siapa namanya? Wani Biro. Saya Fajar dari Karawang. Nah, Demi eneng saya datang. Siapkah dirimu ku bilang? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Raja Gombal.
Oi eneng yang berkacamata. Mana? Yang istri gue loh. Ini abang jomblo merana. Jika eneng bersedia, mari kita bangun rumah tangga. Ya, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Oi eneng yang berkerudung coklat. Mana? Ada tapi di ibu. Maipah. Ayo. Ini saninya. Menurut sekolah Mas Sani itu ampun. Oi eneng yang berkerudung coklat, hati abang sungguh terpikat. Ampun. Maukah kau ku ajak akad, ku pinang kau Dengan sholawat Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mata yang kerudung kuning, gua nggak dipanggil anjir gitu. Nggak diombalin katanya. Soalnya yang berkerudung kuning rata-rata udah nenek. Aduh tobat, mak, hampura pisan. Bukan nenek-nenek gadis, mereka masih gadis. Cuma sudah kadaluarsa. Yang masih kayak gadis itu yang berkerudung merah gitu. Begitu? Jangan istri gue. Songong lu. Sama ibu sendiri begitu. Oi adek berkerudung merah. Mohon maaf nih, bukan Umi Om. Wajah cantik juga soleha. Abang tunggu lulus sekolah, ku pinang kau dengan bismillah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah bersolawat barusan. Kalau kita bersolawat barusan berapa kali? Kalau 3 kali. Ternyata yang membalasnya Allah dan para malaikat. Allah dan para malaikat yusalluna ala man shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah dan para malaikat bukan hanya yusalluna ala Nabi, bukan hanya bersolawat kepada Nabi saja, tapi juga akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Solawatnya Allah kepada manusia yang bersolawat kepada Nabi dengan cara apa? Allah memberikan ampunan dan rahmat. Solawatnya malaikat kepada manusia yang bersolawat kepada Nabi memintakan kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Insya Allah kita bubar dari sini saat ini dalam keadaan suci bersih. Amin. Dalam keadaan terampuni dosanya, terangkat derajatnya, kemudian juga akan dilimpahkan rahmat dan keberkahan. Amin. Amin. Yang ngebiayain ini acara siapa? Masyarakat semua. Bagus sekali. Berapa banyak yang terkumpul?
Berapa? 16 juta 100 lebih. Tahun depan harus dapat 30 juta. Target, amin. Tahun depan harus dapat 30 juta, amin. Yakin? Nah, untuk kebahagiaan kita mengagumkan makhluk terindah, betul tidak? Belum apa-apanya kita mah. Nih, ada di dalam sebuah kitab namanya Dalailun Nubuwah karya Imam Abu Nu'aim juz kedua. Ada lagi Dalailun Nubuwah karya Imam Baihaqi 9 jilid. Tapi yang saya ambil sekarang dari kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Abu Nu'aim juz kedua. Ada riwayat ibunya Rasul berkata ketika Rasul masih berumur 5 tahun, ketika ibunya sedang sakit di samping Rasulullah, ibunya berkata, "Baraka fika Allahu min ghulamin, ya ibnalladzi min haumatil himami, najaa bi'aunil malikin min 'ami." Semoga keberkahan dari Allah tercurah kepadamu, wahai anakku, yang selamat, yang terlepas daripada kematian saat lahirnya. Karena lahirnya Rasul fi amil fil, di tahun gajah itu tahun apa? Saat penyerangan Raja Abrahah dari Yaman ke Bakkah. Belum sampai ke Bakkah, baru sampai Muzdalifah. Ternyata diluluh lantakan pasukan-pasukan Abrahah. Bahkan gajah-gajah yang besarnya memberontak, pergi melarikan diri. Diluluh lantakan oleh apa? Pasukan ababil, burung-burung yang melemparkan kerikil-kerikil kecil yang panas sampai tembus dari helm bajaknya pasukan Abrahah sampai ke badan, sampai ke tanah. Makanya sampai sekarang diperingati oleh jamaah haji, kalau selesai wukuf di Arafah, maka akan dibawa wukuf ke Muzdalifah untuk ngambil kerikil, untuk kemudian dibawa nanti digunakan untuk melempar jamarot di jamarot. Untuk mau mentang-mentang orang Cipajang, abdi mah rek nyandak we di dieu di Cipajang. Batuna kagok tong kerigel nu arali. Batu korang gerde segede peureuh. Bapak ibu bade ka mana? Abdi bade hajian. Eta nyandak batu atuh. Lain paragi ka bepeng lain. Namun muleskeun sok kadengeun Tuhan batu cenah lain. Buat apa? Buat melempar jumroh. Atuh melempar jumroh nyandak teh dieu. Supaya afdol nyandak teh dieu. Maka lagi di Indonesia di Cipajang langsung. Ya semuanya tetap saja harus ngambilnya di Muzdalifah. Ternyata itu peringatan hancurnya pasukan Abrahah oleh pasukan Ababil. Di situ dilempari kerikil. Maka ketika kita akan melempar jumroh, yang jumroh itu merupakan isyarat melempar setan, maka melemparnya dengan kerikil-kerikil yang dulu dibawa oleh pasukan Ababil yang meluluh lantakan pasukan Abrahah. Itu isyarat ya, kurang lebih seperti itu. Jadi peringatan itu saja diperingati, maka mana mungkin kelahiran Rasulullah tidak diperingati. Bahkan tadi kata ibunya Rasulullah, engkau selamat daripada kematian ketika lahirnya, bi'aunil malikil min ami, selamat dengan pertolongan dari Allah Sang Maharaja yang memberikan nikmat. Haudi wala tadarbi bisihami bimi'atin min ibilin siwami, yang kemudian setelah engkau lahir dengan selamat, kakekmu menebus kematianmu tersebut, kakekmu mensyukuri kelahiranmu karena selamat. Tidak sempat pasukan Abrahah datang ke Bakkah, baru sampai Muzdalifah. Jadi selamat pada saat engkau lahir, diselamatkan oleh Allah. Kakekmu mensyukuri kelahiranmu dengan apa? Bimi'atin min ibilin siwami, dengan memotong 100 ekor unta yang gemuk. Kurang lebih 1 ekor unta yang gemuk sama harganya dengan harga sapi limosin, kurang lebih 35 juta. Kali saja 100, 35 juta dikali 100, jadi berapa? 35 miliar. Ayat orang dia agniat di dia anu muludan ngeluarkan duit 35 miliar. Ayat sabaraha kamari aya ngeluarkan duitna 25.000. Tuhan tong korek-korek teuing. Ingin sahabat Rasul, ingin diselamatkan Rasulullah, ingin tiketnya 25.000. Kiraku tiket 25.000. Kuota internet sabulan leuwih ti sakitu. Barang dahar leuwih ti sakitu. Komo lamun di kota, ka toilet bae sekali ka toilet 2.000.
Ya, tempat penjarahan mana? Kencing 2.000. Begitu. Buang air besar 3.000. Mandi 5.000. Berarti lemon gitu mah, mau mandi, kencing dulu, kemudian mandi 5.000, 3.000, 5.000. Sudah ditambahkan gitu. Sekarang apa yang gratis kecuali kentut, tapi nggak bisa kentut juga nggak bisa gratis. Tetap butuh biaya dan keluarkan hidup. Tapi bang, hayang keluarkan hidup butuh biaya, benar tak? Orang hayang keluar di neraka, bebas di neraka, hayang diselamatkan ke Rasulullah. Dan orang Allah dosa, sugar ke Rasul diselamatkan di atas syafaatul uzma. 25.000. Asal pantas saya mah. Umrah sabar duit. Jadi umrah sabar duit dia. 33 juta. Angke umrah jeung abdi. Ya, moal ke 33 juta. Daftar kaum ini. Kayak perwakilan, ayo langsung. Ayo perwakilan. Umrah bareng jeung abdi. Insyaallah umrah yang berbeda. Ya, sabaraha? Kira-kira lah ya. Kira-kira lah. Kira-kira mahi 2 kantong duit mah. Esak kanan jeung kiri gitu dah. Dulu aja itu. Kalau kemarin sebelum masa pandemi 25. Paket bintang 5 yang orang lain 33 juta, kita 25 atau 27 paling juga. Dan kemudian saya sendiri yang bimbingnya. Jadi makanya enggak banyak perjalanan, paling setahun 2 kali. Supaya apa? Supaya jamaah itu benar-benar dulu diajarkan fikihnya, diajarkan akidahnya. Jadi jangan sampai berangkat umroh teh pengen disebut Pak Umroh, Bu Umroh, kan itu pantas bisa. Gitu. Saya mau umroh, kemudian pas pulang, Pak, Odin, Bu Ipah, gitu. Odin, Ipah. Kan orang teh geus umroh, sebutnya Pak Umroh, gue kira Pak Umroh. Neman-neman teuing, kan ayeuna gitu. Dan orang teh haji teh orang mahal, cenah Aisyah teh haji teh keur jelema, panggilan ke jelema, apa keur Gusti Allah Taala. Teu kudu make haji-hajian sagala dina surat undangan kadang teu make ha. Teu kudu make hajah. Lamun teu make hajung hajat mah teu datang tah nu diundang pengajian teh. Angkurak sia ibadah teh keur Gusti Allah. Betul tuh? Saya ngomong aing gitu. Tuhan. Karena ngeluarkan duit loba-loba itu bangker sebutan kerjalma riak begitu teh asyirkul asghar terkudu gituan segala ini ayah memanggil tena naon atau disebut Pak Haji, Bu Haji cacakan can angkat disebut Pak Haji, Bu Haji tapi mah tak akan angkat amin anu sia teh menemetui omongan teh doa, betul tuh doa teh omongan teh ucapan teh mun urang dah kami kamu begitu can hajian teh kudu disebut Pak Haji gitu dia teh amin gitu nah. Jadi lamun aya ribut orang dia masih bongar kabeh aminnya paling kenceng urusan duit mah kenceng bisa orang dia sedekahnya sing gede nah mending dari si ancam heula mun diancam berarti kada aminnya gede gitu dari sini tagih ngaji canceling mulai kan sok ayo sahur Imam An-Nawawi yustahabbu dianjurkan disunahkan apa as-shadaqatu shadaqah fi umuril muhimmah ketika kita memiliki perkara-perkara yang dahsyat, perkara yang besar menghadapi pandemi supaya selamat shadaqah kita punya hajat yang besar supaya desa ini, kampung ini semuanya makmur ya pertaniannya juga subur berkah kemudian juga pengajian-pengajian di sini juga berkah beragamanya juga bagus perbanyak sedekah kita ingin sesuatu supaya lancar sedekahnya yang besar karena apa bisa jadi kita harusnya menghadapi kegagalan tapi dengan sedekah apalagi sedekah yang paling baik itu di pagi hari kata Rasulullah bakiru bis sedekah fa innal balaa la yatakhattab bis sedekah bersedekahlah kalian di pagi hari karena balai kecelakaan, keburukan tidak akan mampu menembus benteng sedekah. Sedekah terbaik itu pagi dianjurkan. Jadi ketika harusnya di hari itu tuh
dipastikan akan ada balai menimpa kita, minimal balainya disaring. Nutalina batu gelutukan, arek nimpa seolah-olah jadinya lembut, jadi debu saja. Walaupun harus kena tapi jadi debunya saja. Ini sudah terbukti dan ini jelas hadisnya sahih. Bahkan la yanqusul malu bis shadaqah. Tidak akan berkurang harta kita hanya karena sedekah. Janji Allah Ta'ala, orang yang bersedekah maka akan Allah ganti dengan 700 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan dengan limpahan yang tidak ada yang tahu berapa banyaknya jika tulus niatnya. Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata bahwa saya juga dinukil di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ada tingkatan sedekah. Yang pertama 1 berbanding 10, 1 dibalas 10, yaitu sedekah kepada sesama mukmin yang orang mukmin itu tidak membutuhkan bantuan, orang yang berkecukupan dan sehat. Artinya kalau kita sekarang nih sedekah dengan sesama kita, memberi makanan, memberi uang kepada orang-orang, tadi kan abdi ningali bersihnya kayak berkat. Tadi dibagi berkat teman. Bagusnya berkatnya atau saember. Itu sih nama udah kayak kacang suruh mana udah. Macam-macam. Jadi tiap jamaah tadi menang berkat. Wing mana? Dan siapa kain begitu sudah kayak jamaah beraya itu menang. Gas bisa diatur tenang. Siapa bel? Naon boyeun lagi. Bawang kayak. Bawang deui. Bukelek mungkinlah. Aduh kena naon, ai saterep mah. 1 berbanding 10 sedekah kita kepada semua mukmin yang sehat walafiat dan tidak membutuhkan, kita berbagi dengan sesama, dapat 10 kali lipat pahalanya. Sebagian di dunia, sebagian nanti di akhirat. Jangan cuma di dunia saja, saya di dunia gitu. Di akhirat kebagian yang mungkin di akhirat. Ada lagi 1 berbanding 700. Kepada siapa 1 berbanding 700? Atau sebelum 700 berbanding 100. Kepada sesama mukmin tapi yang membutuhkan, ataupun kepada orang buta. Orang buta diberi oleh kita. Orang mukmin yang membutuhkan dapat 100. Ada 1 berbanding 700 kepada siapa? Kepada sesama saudara, kerabat kita, kerabat yang membutuhkan. Ada keluarga, kerabat, dulur anu ngabutuhkeun bantuan urang supaya tengah jual agamana. 1 berbanding 700. Bisa lebih tinggi lagi, 1 berbanding 100.000. Untuk siapa? Kepada orang tua. Tapi kalau ke orang tua jangan bilang sodako. Pak Indung ka bapak, ma ya sodako ti abdi kepret. Tu sopan pisan sodako. Da indung ge jeung bapak baheula ka urang teh. Nah, ieu sodako ti bapak ti ibu jeung henteu. Nah, bapak ku sia langsung. Ya teu. Dan begitu teman-teman teh ka indung ieu sodako ti abdi mantong kitu hadiah bahasana. Bahasanya hadiah. Hadiah itu mencakup sodako, mencakup ikraman, pemuliaan, penghormatan. Jadi pahalanya lebih tinggi karena ada idkhulus surur juga, niat membahagiakan, niat menghormati. Ada lagi paling tinggi 1 berbanding 900.000. Sodako kepada siapa? Sodako kepada guru, kepada ulama wal fuqaha, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya dan orang yang mengajarkan fikih kepada kita, tata cara sholat yang benar, ngajarin wudhu yang benar, bab waris, bab muamalah. Nah, kurang sodako ka ulama nu kitu teh hiji dibandingkeun 800.000 atau pahalana 800.000 kali lipat. Langkung seueur. Antara lamun tadi tiap jamaah ieu saember habis 800.000 ember. Di bandar buka panitia teh. Mual rugi insyaallah nya kekedah lah entong di emberan. Di transferan
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, banyak berat nanti 800.000 ember gitu. Ya. Siap sedekah, siap sedekah. Siap sedekah, siap sedekah. Tarik mah. Wahai jomblo budiman, Silakan panitia yang cintamu harus jantan. Jangan banyak rayuan, tapi cuma kakak adean. Sakitnya tak tertahan, setia nunggu lamaran. Baru jadi gebetan, malah apes ditikung teman. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Ali wal ashab iman qad wa'ada, wal ali wal ashab iman qad wa'ada. Wahai abang yang tampan, Aku banget gitu loh. cinta jangan buat mainan. Jangan jadi playboy. Banyak cewek kau ajak jalan, tapi cuma dianggap teman. Ada gitu. Teman tapi dekat. Jangan sok kegantengan, suka ngajak cewek jalan. Mending nikah cepetan, biar tidur gak sendirian. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Semua. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashab liman qad wa'ada. Wal ali wal ashab liman qad wa'ada. Ini ada satu skrip untuk para Jones. Jones yang tak laku-laku. Tahu Jonas gak? Tahu Jonas gak? Jomblo ngenes. Di sini ada Jones. Jomblo ngenes. Selain saya ada Jones yang tak laku-laku. Ayo, Tambahkanlah sabarmu, sabar. banyak cara yang jitu, Apa tuh? biar gak ditolak mulu. Wah, ditolak mulu. Pengen tahu caranya gimana? Pengen tahu? Pengen tahu? Ya. Saya kasih tahu. Coba hubungi mantan, ajak dia balikan. Sakitnya tak tertahan, mantan udah nikah dulu. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashab iman Qad wa'ada. Wal ali wal ashab liman qad wa'ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, sagerayakan ge. Bunang aya salapan kardus mah. Nya kardusna doang, maksudnya tadi dikumpulkan kardusna. Alhamdulillah, bukan untuk saya, ya, untuk panitia diberikan ke istri saya. Aduh, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang bilang maulid dan mauludan. Maulid apa maulud yang benar? Maulid apa maulud? Ada yang maulid, ada yang maulud. Kalau maulid itu adalah masdar mim.
Nah, kalau orang NU mengerti tasrifan. Jangan sampai duduk bahkan di tempat yang berkumpulnya ulama, di majelis ulama, tapi nasrif kafara yukafir kufran gitu. Repot kan ke bisa nasrif acan mah gitu. Maulid itu masdar mini atau bisa masuk ke dalam kategori isim zaman atau isim makan. Artinya kalau maulid adalah waktu kelahiran atau tempat lahir. Kalau maulud itu isim masdar, artinya kelahiran bayinya, bayi yang dilahirkan. Jadi kalau kita tasyakur di maulidir Rasul, mensyukuri hari kelahiran Rasul. Kalau tasyakur di mauludir Rasul, mensyukuri kelahiran Rasulnya, begitulah. Nah, dua-duanya boleh dipakai. Silahkan mau pakai maulid Rasul, mau pakai maulud Rasul. Yang jelas niatnya ikraman wa ta'ziman di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas sekarang banyak gampang-gampang bid'ah apa-apa bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu kullul muhdatsat lam yakun fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya zikir berjamaah bid'ah. Orang sini sudah zikiran kan tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya tahlilan itu ngikutin orang Hindu. Mana ayat orang Hindu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang Islam begitu mah benar tak? Jadi orang yang menyebutkan tahlilan berawal dari Hindu, ngikutin Hindu jangan mau ayat, tapi kasok di negara mana wae orang Hindu mau ayat tahlilan la ilaha illallah. Timbang orang NU hungkul tahlilan mah orang Islam, orang Ahlussunnah wal Jamaah, betul tidak? Maka buat NU kalimat tauhid tak cukup hanya untuk ditulis, apalagi tulis di kaos, ditulis di bendera pada saat bela kalimat tauhid, demo, mantri ke toilet, ngisi pakai kaos kalimat tauhid. Itu membela apa menghina? Membela apa menghina? Ayah di gunung iluan siapa itu harita? Pakai kaos kalimat tauhid tulisannya, tapi kalimat tauhid pas berketeng-teng tabetengna langsung yang toilet masuk ngantri bawa tulisan kalimat tauhid, demo bela kalimat tauhid, tapi ngantri di toilet pakai kalimat tauhid. Gaplok tuh ayo nanti tuh tuman hina ada begitu teh. Bagi orang NU daripada terhinakan lebih baik dimuliakan. Tak perlu dituliskan seperti itu, karena kalau dituliskan harus dimuliakan. Seperti Al-Quran yang sudah lapuk, Al-Quran yang sudah lapuk, sudah sobek, ataupun yang tercecer, yang khawatir akan terinjak-injak ataupun tidak termuliakan. Bagaimana? Para ulama kita menjelaskan, boleh saja membakarnya, kemudian nanti debunya dikubur ataupun dilarung di air yang besar, di kali besar. Ya, kita punya ada sobekan-sobekan dari Al-Quran, mulia, tetap dimuliakan. Bagaimana kalau sekiranya tidak mampu untuk menjaganya, merawatnya? Boleh, kata Imam Ibnu Hajar, membakarnya, kemudian abunya dipendam, dikubur ataupun dilarung di air yang mengalir. Jangankan itu, dulu zaman Sayyidina Utsman menjadi Amirul Mukminin, akan terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Karena apa? Hanya karena perbedaan qiraatil Quran. Ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduha, yang membaca Al-Fatihah Maliki Yaumiddin dipendekkan, ada yang Maliki Yaumiddin, Shiratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu, ada yang bacanya seperti itu. Ada yang baca waladhdallin, jika orang ada yang membaca waladhdallin. Akhirnya karena qiraat Quran berbeda-beda di berbagai daerah, ketika dari satu daerah yang qiraatnya berbeda, sehingga di sebuah negeri yang qiraatnya berbeda, kalian sudah merubah Quran, katanya begitu. Ya, jadi isuknya daerah ini telah merubah Quran, daerah itu telah merubah Quran. Padahal karena memang ini yang ngomong orang yang tidak tahu, orang yang awam. Kalau sekarang mah baru baca sekilas dari internet lah kurang lebih lah, ya, bergurunya kepada Maulana Syekh Google radhiyallahu an, atau Maulana Syekh YouTube hafizahullah taala gitu. Apa salah, apa PKI liberal kan gitu kan.
Padahal yang difitnahnya ulama-ulama kali berluar biasa, alim, ulama-ulama itu difitnah. Jadi zaman dulu seperti itu, sampai mau perang. Akhirnya sampailah informasi kepada Sayyidina Utsman, Khalifah Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Utsman memanggil para sahabat yang masih hidup dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dari Basrah, dari Irak, dari Kufah, dari Syam, dari Suriah, dari Mesir, dipanggil semua, dikumpulkan dan disuruh diambil semua mushaf, tulisan-tulisan Quran, buku pembukuan Al-Quran dari berbagai daerah yang beda-beda qiraatnya, dikumpulkan di Madinah. Kemudian disaksikan oleh para sahabat, para tabi'in. Oleh Sayyidina Utsman begini bilangnya, kalian ini, aku masih hidup, aku menantunya Rasulullah, aku Amirul Mukminin, aku saksi hidupnya Rasulullah, aku saksi turunannya wahyu kepada Rasulullah SAW. Aku masih hidup saja, kalian gak mau nanya. Kalian malah berdebat satu sama lain, gak mau nanya kepada ahlinya. Pada dalam Al-Quran, tas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ulama, kepada ahli agama. Jika kalian tidak tahu, jangan tanyanya kepada Maulana Syekh Google radhiyallahu anhu. Kita kan sekarang nanyanya ke Google. Ayat kiai, ayat ulama kita datang ngaji ke ulama, ngaji nak kenal ke medsos, kan begitu kan? Jangan cukup dengan ke medsos. Ulama-ulama kita yang punya sanad itu lebih utama. Akhirnya oleh Sayyidina Utsman bagaimana? Daripada ini mushaf yang berbeda-beda qiraat akan menyebabkan kalian berperang saudara. Maka oleh Sayyidina Utsman beliau berijtihad, dibakar semua mushaf, numpuk semua mushaf, disaksikan oleh sahabat termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantu Rasulullah, pintunya ilmu, beliau tidak mengingkari itu, setuju. Dibakar pada saat itu semua mushaf yang berlainan. Kemudian beliau meminjam kepada Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Sayyidah Hafsah, ya, beliau salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memegang mushaf tersebut setelah meninggalnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kualifikasi yang dilakukan pengumpulan Al-Quran menjadi satu bundel di zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Rasul nggak ada tuh. Jadi kalau kita pakai Quran sekarang yang satu bundel ya bid'ah ngeunah, karena bid'ah hasanah. Apalagi pakai Quran yang Android, nggak ada hadisnya Quran Android itu aplikasi Quran Android, tidak ada hadisnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u Quran Androidan, dan adalah kebiasaan Rasulullah membuka Al-Quran Android, wa ismuhu Xiaomi. Nama mushafnya mushaf Xiaomiyah itu Allah. Zaman Rasulullah dihafal ke ayat satu bundel Al-Quran. Bahkan ketika pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu asalnya dianggap bid'ah, tapi diterima akhirnya setelah sahabat Umar terus memberikan masukan. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, jangan aku yang menerima tugas berat ini. Tadinya mah, apakah engkau memerintahkanku dengan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan dan dilakukan oleh Rasul? Bid'ah ini mengumpulkan Al-Quran menjadi satu kesatuan, itu bid'ah, gitulah kurang lebih. Akhirnya setelah terbuka hatinya, datanglah yuk kita kepada sahabat Zaid bin Thabit, pemuda yang alim. Jadi zaman dulu saja orang yang masih muda tapi yang alim itu sudah ada. Bahkan sekelas sahabat senior itu mempercayakan hal yang besar ini, tugas berat ini kepada sahabat yang muda tapi alim, sahabat Zaid bin Thabit, karena dia yang paling rajin mencatat wahyu turun kepada Rasulullah. Tadinya kemudian disodori kepada sahabat Zaid, diperintahkan, diminta kesediaannya, beliau menolak. Apakah anda sekalian sahabat Rasul yang sangat mulia memerintahkan aku melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan Rasul, tidak pernah dilakukan Rasul? Bid'ah ini bid'ah, gitulah kurang lebih kata sahabat Zaid bin Thabit. Tapi ketika berkali-kali datang, terbuka hatinya, maka tadinya begini, memindahkan salah satu gunung dari beberapa himpitan gunung lebih mudah begitu dibandingkan mengumpulkan Al-Quran, karena ini perkara baru. Begitu kata sahabat Zaid bin Thabit. Tapi akhirnya ketika sudah terbuka hatinya, paham, oh iya, beliaulah yang mengkualifikasi Al-Quran, mengumpulkan para hufaz. Kenapa kok dibukukan? Sahabat Umar khawatir setelah perang Yamamah 70 orang hufaz terbunuh pada saat perang Yamamah. Setelah itu khawatir jika umat akhir zaman tidak akan mengenal Al-Quran kalau Al-Quran tidak dibukukan. Nah, itu tidak hasanah tuh. Belum ada titik, belum ada harokat, belum ada tasbihnya, belum ada penulisan angka 1 ayat 1, 2, 3, belum ada. Pembagian juz menjadi 30 juz, tidak ada. Itu zaman ulama itu. Nah di zaman sahabat Utsman berbeda-beda mushafnya, itu berbeda-beda qiraat tulisannya, menjadikan orang-orang bertikai. Padahal yang dipakainya Quran. Karena orang-orang awam
Mereka cuma bisa bacanya saja, tidak paham ilmunya. Perbedaan qiraat saja mereka tidak ngerti. Taunya ini yang paling benar, ini yang paling benar, ini yang paling benar. Persis seperti sekarang, taunya sedikit tapi merasa paling benar. Betul ya? Begitu kan? Banyak yang disalahkan ulama, yang bijaksana karena keilmuannya luas. Itu seperti itu sekarang. Dikumpulkan, dibakar. Maka kemudian Sayyidina Utsman meminjam kepada Sayyidah Hafsah mushaf dengan qiraat Quraisy, qiraat seperti yang dibaca oleh orang-orang Quraisy, yang dituliskan pada mushaf yang disimpan oleh Sayyidah Hafsah, dipinjam untuk disalin. Disalinlah menjadi 7 salinan, menjadi 6, 7 dengan yang itu. Dikirim ke Basrah, dikirim ke Kufah, dikirim ke mana sih qiraat Quraisy, qiraat yang seperti kita sekarang baca, ya, itu qiraat Quraisy yang biasa orang-orang Quraisy baca seperti itu. Dikirim ke Mesir, dikirim ke Syam, sisanya disimpan di Madinah, disebut Mushaful Imam. Jadi seperti itu, sempat itu sahabat Utsman demi menghindarkan umat Islam dari pertikaian. Nah, di Indonesia akan terjadi pertikaian, ya, konflik horizontal, dengan orang selalu gembar-gembor bela Islam lain sebagainya, tapi ke toilet pakai kalimat tauhid. Bela Islam tadi mencaci maki umat Islam lagi, yang difitnah para ulama lagi. Apa itu bela Islam? Apa itu yang namanya bela Islam? Boro-boro. Kadang yang memprovokasi cuma jualan nasab doang. Oh, gue nasabnya mulia dari Anullah, dari Rasulullah gitu. Kita hormat kepada habaib, kita cintai mereka, tapi urusan fatwa tar dulu, pilih-pilih, tidak asal. Karena di dalam Sunan Ibnu Majah ada keterangan Rasulullah mengatakan tentang fitnah sebelum Dajjal muncul secara terang-terangan, ada namanya fitnatus sarro. Apa fitnatus sarro? Pertikaian, pembunuhan. Yang pertikaian itu asapnya dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Asap fitnahnya itu akan muncul dari salah seorang laki-laki dari kalangan ahlul baitku, dari bawah telapak kaki seorang laki-laki dari kalangan ahlul baitku. Ahlul bait Rasul, tapi ternyata menjadi asap fitnah, perpecahan, ada pertikaian. Sebelum munculnya Dajjal secara terang-terangan, terjadi perang saudara. Yang yaz'umu annahu minni, yang menyangka membawa visi misiku, membawa perjuanganku, kata Rasul. Walaysa minni, ternyata nyatanya tidak membawa visi misi Rasulullah. Inna awliyai al-muttaqun, karena kekasih-kekasihku orang-orang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak akan rela umat Islam diadu domba. Orang yang bertakwa tidak akan mencaci maki sesama muslim. Orang yang bertakwa tidak akan mau mengadu domba sesama umat muslim. Betul tidak? Orang muslim itu akan mencintai di akhihi sebagaimana dia bahkan seperti mencintai dirinya sendiri. Ma yuhibbu li nafsi. Itu saudara muslim. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk sesamanya, bukan yang merugikan orang lain. Maka kalau ada orang yang justru membawa kita pada perpecahan, membawa kita kepada pertikaian, membawa kita, mengajarkan kita pada kebencian, mengajarkan kita untuk rusuh, untuk anarkis, maka itu bisa dipastikan itu bukanlah orang-orang yang membawa visi misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin damai apa ingin perang? Ingin damai apa ingin perang? Kalau memang ingin perang, bela Islam tapi dengan cara perang, pergi ke Palestina, hadapin Israel langsung, betul tidak? Entong di Indonesia membuat provokasi, jangan, betul? Karena Indonesia sudah damai, dengan sesama muslim damai, bahkan dengan sesama non muslim pun kita damai. Itu namanya ukhuwah wataniyah, persatuan dalam bingkai kebangsaan. Karena Rasulullah toleran, kata Rasulullah, bu'itsu bil hanifiyyati samha, aku diutus membawa agama Islam yang suci, bersih dan toleran. Bahkan Gusti Allah saja toleran. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, surah Al-Kahfi. Kata Allah Ta'ala, siapa yang mau beriman, berimanlah dan terima konsekuensi keimanan. Siapa yang mau kufur, kufur silahkan saja, tapi terima konsekuensi kekufurannya. Dua-duanya punya konsekuensi.
Kita semua sudah diberitahu mana yang baik, mana jalan yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Betul tidak? Maka yang paling penting kita ngaji gondelan kepada isi sarungnya ulama NU. Gondelan dengan isi sarung ulama NU. Isi sarung ulama NU jeleknya lain jauh kita. Kalau sekarang saya isi pakainya bukan sarung, pakainya tas begini. Kalau kiai zaman dulu kalau mau rutinan, kitabnya dibungkus pakai kain sarung. Jadi ayat tas, ayat kantong susah, pakai kain sarung dibuntelkan, dibawa, diselempangkan. Kita ke sini, betul tuh. Ibu mah merestoy, si sarung KNU. Penting bubal gabel ya. Bukan yang seperti itu. Ya, ilmu isinya kitab. Nah, kita gondelan saja dengan mereka, karena mereka menjaga sanad ilmu al-isnadu minad-din. Jadi, yuk kita bersatu padu, jangan mudah terprovokasi. Jangan asal-asal ke medsos, wah viral di media sosial, tapi ternyata salah kaprah. Sampai ada yang memfitnah Rasulullah pernah sesat. Ya kan? Tahu? Ustaz siapa? Ustaz Ya, saya tidak berani kan untuk menyebutkan namanya, nanti wah kasihan dong. Itu kan aib juga. Jadi inisialnya Iya, harus ada KMND kan, saya nggak nyebut namanya, tapi saya menyebutnya inisialnya. Dia menyatakan pakai ayat Quran, pakai nama dalil, pakai ayat Quran. Harus ada dalil, ulai dalil berapa? Pas ada dalil, ulai mah, gitu. Bahwa jadaka bolang fahada, ada panjang bisa salah. Tapi itu digadang-gadang ulama katanya pada baru, kan? Kalau ulama yang bagaimana? Nah, nggak toel lama tuh, nya baru lama itu. Jadaka bolang fahada, kata dia. Peringatan Maulid itu merupakan memperingati kesesatan Muhammad. Katanya Muhammad, kata dia orang itu sopan deh, dicangkem sekali. Katanya Rasulullah pernah sesat. Bukan tersesat dalam akidah. Rasulullah ketika umur 8 tahun dibawa oleh pamannya untuk berdagang ke Syam, ke Suriah, pakai unta. Perjalanan di tengah malam, di malam hari. Ternyata Rasulullah kan paling muda, jadi adabnya itu di belakang. Paling belakang ternyata di kegelapan malam datang iblis, datang setan. Ternyata menuntun untanya ke arah yang berlawanan, ke arah yang berbeda, dipengkol unta. Jadi terpisah dari rombongan pamannya. Pada saat itu Jibril datang, kemudian meniup setan. Sampai terpental setan ilal Habasyati, ke Ethiopia, ke mana? Ke Afrika. Jadi setannya langsung jadi setan negro. Hidung ke setan langsung ditiup ke malaikat Jibril. Begitu. Dari situ kemudian Jibril menuntun kembali untanya Rasulullah, bergabung lagi dengan kelompok pamannya, maka lantas Rasulullah bisa ikut sampai ke Syam. Itu ternyata isinya wajadaka dhallan fahada, haknya dikondokan. Maka kalau kita supaya tidak atau mau kita berharap tidak tersesat, maka kita harus berkumpul bersama orang-orang yang memiliki sanad ilmu. Jangan asal ya mereka juga pakai dalil tapi salah kaprah memahami dalil. Supaya kita paham, maka jangan salah berguru. Karena nih orang kalau cuma salah gaul masih bisa diperbaiki, tapi kalau salah pengajian, salah guru susah diperbaiki. Ya. Juga orang jahat bisa jadi berawal dari orang yang baik tapi salah pilih pengajian. Kama qala Joker radhiyallahu an, kata Joker. Kan gitu kan, Joker juga tadinya orang baik tapi salah gitu kan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Doa ada? Langsung. Sebelumnya saya panggil ketua panitia. Coba kali ada gelar di dia, dipajang Pak bisa saya. Saya ingin menyematkan bukti cinta kasih. Aduh.
Jadi foto dulu ya. Foto dulu. Sini. Sebelah kanan sini. Foto jeung artis ini. Alhamdulillah, mangga benteng Bapak. Mohon, mangga waalaikumsalam. Sing panjang Yuswa Bapak, ini Yuswa 200 tahun. Dan mencing kelot mungkin. Amin. Itu naon yang penting mah sehat we ya. Amin. Kan jarang sekarang mah itu nanti akan ada di museum nanti bagus. Baik, kita berdoa bersama, mohon maaf para guru, para kiai ya, supaya meningkat waktu, mempercepat karena sebentar lagi masuk di waktu zuhur. Jadi zuhur jangan lupa berjamaah. Kalau saya mungkin akan dijamak ya, karena akan melanjutkan perjalanan. Harus ada jadwal lagi di Pemalang lagi. Tadi malam Pemalang, sekarang ini Brebes. Jadi di Ayun itu Ngaji Pajang, insya Allah kami di Pajang benar-benar gitu ya. Kemudian ke Pemalang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma kubbina fi taysir kulli asir fa inna taysira asir 'alaika yasir. Wa nas'aluka taysira wal mu'afata fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yassir lana kullal umuri wa 'afina min kulli hammin aw bala aw 'ani. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والطاعون والفتن والمحن والهموم والغموم والكرب والأحزان والشدائد والشر الأعداء ما لا يكشف غيرك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه ولا حساب ولا مشقة ولا تعب ولا نصب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ونعوذ بك من الجنون وسيء الأسقام والآلام ومن وباء القرانة ومن عين الهامة ومن الأرض إلى أرض الأمور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ثبتنا بالإيمان والإسلام والإحسان وثبتنا بالتقوى والاستقامة وثبتنا بالأخلاق الكريمة وثبتنا بالإخلاص وثبتنا بأهل السنة والجماعة منهج النحو ولا يرحم الراحمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى نهضة علماء وعلى مشايخنا وجمعيتنا وجماعتنا وعلى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kalau masih kurang kajiannya silahkan buka di YouTube, cari akun Ahbabur Rasul Indonesia, double R pakai O, Ahbabur Rasul Indonesia, ataupun santri Ahbabur Rasul. Di FB juga ada di fanpage-nya ya, silahkan di follow, di subscribe. Demikian, mohon maaf lahir batin jika ada kalimat yang kurang sopan, sikap yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Hadanallahu ayyakum wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi